Harga sebuah kemuritan. Tahun 2003 adalah tahun dengan cobaan terberat dalam hidup dan panggilan saya. Dalam 1 bulan saja, yakni bulan Juni, saya harus kehilangan 2 orang tua saya dalam jarak yang begitu dekat. Bapak meninggal tanggal 5 Juni tahun 2003 ketika ia hendak pergi membawa hasil kebun untuk berjualan ke kota. Mobil yang ia tumpangi kecelakaan, dan walaupun Bapak sebenarnya tidak apa-apa, namun sekembalinya dari penjualan jagung di tempat yang sama tempat terjadi kecelakaan, ia menghembuskan nafas untuk terakhir kali di atas kendaraan umum yang ia tumpanginya. Tanggal 23 Juni adalah giliran Mama yang memilih untuk mengikuti Bapak. Hidup saya waktu itu seperti sebuah dedaunan kering yang sedang diterpa angin kian kemari, entah kemana arah, tidak jelas tujuannya. Seorang pastor menasehatiku begini, harga sebuah kemuritan itu mahal. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mereka juga ada yang meninggalkan kita ketika kita sedang berjuang untuk membuat mereka tersenyum kelak. Selain daripada itu, tidak semua orang akan menerima kita ketika kita sudah berkarya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mahal memang harga sebuah kemuritan, tetapi ini adalah harga panggilan dan harga pilihan. Tuhan sendiri yang memanggil dan memilih kita atas caranya yang misteri. Tak seorang pun bisa memahaminya secara utuh. Dibutuhkan sebuah perjuangan untuk dapat memahami kemuritan dan harga yang mesti dibayar lunas dalam perutusan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menggariskan apa makna sebuah kemuritan dalam Injil hari ini dan harga yang mesti kita bayar. Kemuritan kita didasarkan pada pernyataan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Ini mengandaikan iman kita sudah begitu kokoh dan kuat. Kata-kata yang ia ucapkan adalah kata-kata Allah dan tindakannya adalah tindakan Allah. Ini perlu kita pahami. Yesus berkata, "Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara-saudariku yang terkasih, kemuritan kita berakar pada ketaatan dan kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap mewartakan karya-karya Allah yang kita terima dari Yesus. Entah waktunya baik atau tidak, entah sakit atau sehat, entah sesuai keinginan atau tidak, ketaatan untuk tetap mewartakan kabar gembira Allah harus tetap menjadi bagian dari hidup dan menjadi harga yang harus kita bayar. Jika kita berusaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita dalam karya kemuritan ini, kita sesungguhnya bukanlah murid Kristus yang sebenarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu belajar dari kemuritan Paulus. Walaupun dalam pelayanannya ia harus banyak mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan dan pembunuhan, Paulus tidak melalaikan hal yang berguna bagi keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Ia menegaskan bahwa ia akan terus bersaksi tentang Yesus sampai garis akhir karya pelayanannya, walaupun penjara dan sengsara telah menantinya. Paulus tetap berdiri di atas dasar kemuritan, yakni Yesus dan ketaatannya kepada Allah Bapanya. Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap menjadi murid-Mu yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua.